kita bertemu kembali di channel Superku Sumardiansyah Perdana Kusuma, mendidik, mencerahkan, dan meningkatkan indeks kecerdasan bangsa. Hari ini pada edisi spesial kemerdekaan, kita ada di rumah pengasingan Rengas Dengklok, jaraknya 60-70 km dari ibu kota DKI Jakarta. Kali ini kita bersama Pak Yanto. Pak Yanto ini generasi ketiga, keturunan Jiao Qixong. Pak Yanto sehat? Alhamdulillah sehat ya. Pak Yanto bisa ceritakan sedikit tentang diri Pak Yanto sebagai keturunan ketiga dari Jiao Qixong. Silakan. Ya, saya anak cucunya dari Jiao Qixong. Ada papa saya, ada yang keempat, putra yang ketiga saya cucunya dari Jiao Jin, putranya jadi Jiao Qixong. Saya cucunya ketiga. Kalau sosok kakek sendiri dalam ingatan Pak Yanto, kakek maksud itu Jiao Qixong itu seperti apa yang Bapak kenal, yang Bapak ketahui? Ya biasa-biasa aja gitu ya, dia sebagai seorang petani dan pedagang juga, sama itu kita berbaur, apalagi kita mau ke haji kita berbaur, kita tuh dagang, kita sampai apa namanya itu kita bersama gitu kan, bersama-sama artinya bergotong royong. Ya, gotong royong, dan lagi kita bersama, modal juga kita bersama, jual beli pasir ataupun bambu gitu kan. Ya, kalau riwayat rumah ini sendiri dalam ingatan, dalam pengetahuan Pak Yanto seperti apa riwayat rumah pengasingan Rengas? Pada waktu itu tanggal 15 Agustus 1945 kita kedatangan dari Pak Hano dan kawan-kawan yang dimana dibawa oleh para orang peta yang namanya datang ke sini. Pada waktu itu dia datang tanggal 15 malam sore jam 5 untuk menjelang puasa, menjelang buka puasa, dan lagi kita di situ sampai di depan pos peta itu ditegur sama orang peta bahwa siapa nih? Oh, Pak Hano, Bapak mau apa? Saya mau cari tempat untuk apa? Jadi beliau itu dibawa ke rumah ini, karena rumah ini paling besar, paling nyaman, dan lagi sepi ya gitu. Jadi apa, kalau alam dari masyarakat juga jarang. Jadi kalau Jandaya kan orang banyak. Ya, dalam autobiografinya Bung Karno pernah mengungkapkan ketika pertama kali datang ada banyak kotoran babi ya. Betul. Ya, itu di mana posisi babi di dalam rumah pengasingan ini? Ya, kita rumah babi itu dengan babi, ya, ternak babi itu di belakang. Oh, jadi memang dulu peternakan babi ya? Ya. Bebas waktu itu kan, sekarang kan juga nggak boleh. Oh ya, sekarang sudah tidak boleh ya, karena warga mayoritas yang di sekitarnya beragama Islam ya, beragama Muslim. Ya, dan menurut informasi Pak Yanto beberapa waktu yang lalu sempat viral, sahabat Superku sekalian, rumah ini mau dijual. Betul. Masuk di internet akan dijual dengan nominal tertentu, kita sebutlah 1 miliar. Itu informasi yang benar seperti apa ceritanya Pak Ya, Yanto? sebetulnya itu kan kita juga nggak tahu. Kita tahu waktu itu ada di orang, ada waktu itu katakan kerja di Jakarta Kerawang ya. Terus kita lihat ada orang katanya rumah berjual mahal. Terus saya lihat, loh, rumah saya. Saya bilang, loh, terus saya telepon ke sini, kakak saya, kenapa itu mau dijual? Siapa yang mau jual? Itu kakak saya, kita yang di Jakarta, katanya mau pusing gitu. Gak usah pusing, ya, jual. Tapi saya sih memang kalau memang dia beruang, saya tinggal legenda, karena itu nama saya. Artinya betul ya, informasi itu ada salah satu pihak keluarga yang mau menjual, ya, tapi tidak disepakati oleh keluarga yang lain. Ya, dan dokumen hukum rumah ini atas nama saya, atas nama Pak Yanto. Ya. Jadi sebetulnya ada berapa keturunan ya sampai akhirnya kok bisa ada pihak keluarga yang mau menjual, sebagian mempertahankan itu? Ya, sebetulnya gini, kalau yang orang kota itu cuma ngomong, tolong bantu dong saudara saya di Dengklok gitu. Oh, yang mengupload ke media sosialnya dari pihak keluarga atau pihak orang lain? Keluarga sih, saya dari Jakarta. Oke. Tapi sekarang sudah selesai? Selesai. Mengenai kedudukan rumah ini bagaimana Pak Yanto? Bahkan menurut cerita, posisi rumah ini sudah bergeser 100 meter ya dari lokasi semula. Bisa diceritakan mengenai pergeseran lokasi itu? Kita waktu itu kan ada bendungan Jatiluhur ya. Sungai Citarum itu ya? Ya, Citarum, yang mana
mana kita itu penampungan Citarum kan melalui penampungan Jatiluhur, yang mana kan kalau umpama banjir dia meluap, ya buka ibadah kita kan, akhirnya ke banjir. Nah terus kita akhirnya kena musim yang terlalu banyak, ya kita kena abrasi terus. Akhirnya diprediksi sama pengairan bahwa kita sudah pindah karena lambat laut ini akan bergeser terus. Gitu. Nah, kita juga gili-gili itu tanggul itu sudah 3 kali berubah, 3 kali bikin. Nah pertama sekali, 2 kali, 3 kali, sekarang. Nah itu kalau yang sebelah sana belum, 1 kali pun belum, ya, masih yang lama. Karena akhirnya apa namanya menguras gitu ya, apa namanya kalau orang Sunda bilang notok gitu, jadinya apa ya namanya ya notok lah gitu, jadi dia tuh ya itu apa tergerus tidak habis. Kalau koleksi rumah sendiri masih terjaga khasiatnya setelah pindah? Khasiatnya masih pindah, masih asli. Soalnya ini kita pakai rumahnya memang rumah lama, yang begitu kita pindahin di Gotong ke sini, ke lokasi ini. Waktu itu juga kita kena buru-buru, tidak punya lokasi yang memadai, jadi kita seadanya. Jadi karena itu rumah ini pernah ditinggalin yang kiri sama yang kanan itu masih saudara, jadi dia bilang kita kumpulin di sini. Berapa Pak Yarto luas tanah seluruhnya dan luas bangunan rumah pengasingan ini? Kalau sekarang sih cuma 1055. 1055 ya. Ini tanahnya. Bangunannya 300 meter depan sampai 300 meter. Adapun mengenai kepemilikan rumah pengasingan ini atas nama pribadi. Ya. Sedangkan statusnya sudah menjadi benda cagar budaya. Nah, ini hal yang menarik sahabat Superku. Rumah ini walaupun sudah menjadi benda cagar budaya, namun kepemilikannya masih menjadi milik pribadi, milik keluarga. Ya. Bisa ceritakan Pak Yarto, mengapa bisa pihak keluarga tidak memberikan sepenuhnya saja kepada pemerintah? Kok keluarga mau menjaga rumah ini sebagai sebuah warisan? Ya, gimana? Kan kita kan asal usulnya kan pada waktu itu kan kita apalagi sekarang kan waktu itu kan kita 65 kan lebih parah. Sebagai 30 PKI itu kan kita bukan nggak boleh. Jadi gimana kita bisa mau jual rumah ini kita itu kan kita dari tutup ya, akhirnya kita semuanya kan orang kita atasin dan kita keluarin gitu, nggak boleh. Ya udah terus kan sini kita kan sebagai itu aja rumah tinggal aja. Lama-lama ada penggalian dari situs dari candi, terus akhirnya kemarin akhirnya dia bilang ini rumah sejarah ya betul begini. Dari Candi Batu Jaya. Ya, itu kan Serang itu kan dia timnya tuh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya, jadi BPCB itu survei gitu, benar cagar budaya. Nah, ini sebuah fakta sejarah yang menarik sahabat Superku. Jadi pihak keluarga sebagai pewaris dari Jiao Kisyong itu pernah mengalami sebuah fase yang disebut desoekarnoisasi ya. Ya, betul. Bagaimana memori tentang Bung Karno, simbol-simbol tentang Bung Karno itu coba diturunkan, coba dihilangkan pasca terjadi G30 PKI. Kira-kira menurut Bapak ya sebagai pihak keluarga, upaya desoekarnoisasi itu memang benar adanya langsung dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Orde Baru yang berkuasa Pak Harto, atau sebetulnya hanya oknum-oknum tertentu yang memang nggak suka dengan pengaruh Bung Karno yang memang saat itu masih sangat kuat? Dari Pak Harto kan dari berkuasa. Apa indikasi memang perintah untuk menurunkan simbol-simbol Soekarno? Ya. Itu benar-benar langsung dari Presiden Soeharto. Dari baluran yang kita sudah jadi dari lurah langsung ya memberikan surat pemberitahuan. Dan apa suasana kebatinan pihak keluarga? Sebab kan tentu dalam memori keluarga Bung Karno, Bung Hatta itu merupakan tokoh penting. Betul. Tiba-tiba hanya karena terjadi pergantian politik, memori tentang Bung Karno, Bung Hatta dipaksa dihilangkan. Betul. Itu bagaimana suasana kebatinan keluarga? Ya biasa-biasa aja lah, kita kan ada ketakutan? Ya ketakutan sih ada, cuma kita ya udah kita pasrah gitu kan. Kita setelah tapi waktu itu kakek sudah nggak ada, kakek meninggal tahun 1964, jadi udah kita pasrah aja. Pasrah. Iya. Pasrah itu yang membuat keluarga mempertahankan kedudukan rumah ini sebagai warisan sejarah. Ya, terus kita juga tidak terlibat dalam hal organisasi.
dan segala macamnya kita terlarang itu kita ngatur ya terima kan yang atasan aja. Oke. Pernah ada ancaman-ancaman kepada Ya, pihak keluarga? nggak ada sih. Tidak ada ya, hanya himbauan Ya, himbauan. untuk menurunkan Ya, bukan. simbol-simbol tentang Bung Karno. Iya. Dan itu merupakan fakta sejarah yang terjadi mengenai sebuah zaman yang menerapkan kebijakan desoekarnoisasi ya. Betul. Desoekarnoisasi. Pak Yanto, menarik kita menyambung hal yang tadi. Artinya setelah Bung Karno lengser, kemudian masuk pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Soeharto, keluarga merasakan sebuah diskriminasi dalam konteks simbol-simbol Bung Karno itu sendiri. Bagaimana dengan status atau latar belakang Pak Yanto dan keluarga yang notabene ini orang-orang Tionghoa? Apakah pernah mendapatkan korban diskriminasi selama fase 32 tahun Orde Baru berkuasa? Nggak ada sih. Oh, diskriminasi justru tidak ada. Ya. Cuma kita begitu sudah pergantian 68 waktu itu kita udah gambar Bung Karno sama Pak Hamengkubuwono kita udah pasang. Iya. Pak Harto dan Sri Sultan ya, itu presiden dan wakil ya. Iya, itu kan sudah dipasang. Ya, di mana ngomong-ngomong foto-foto koleksi-koleksi ini disembunyikan, disimpan? Enggak, yang mana yang Ya, foto-foto Bung Karno, kemudian kalau kita tempat tidurnya. hitam putih di atas para. Dan setelah ada lagi dia huruf-hurufnya Cina ini kita di atas para juga. Di atas para itu maksudnya? Di atas itu plafon. Oh, di atas plafon ini ada semacam gudang tempat menyimpan. Ya tempat atas itu kan ada ruangan kan kita situ aja. Itu memang disimpan, disembunyikan, tidak terawat, atau disimpan, disembunyikan juga dirawat? Dan tidak terawat di atas. Oh, tidak terawat ya? Nah, setelah beres, tapi gambar Bung Karno sudah nggak ada fotonya. Bingkainya pun juga nggak ada, kacanya juga nggak ada, dilantik juga aja. Kita juga bingung. Seberapa penting simbol-simbol tentang Bung Karno itu layak dipertahankan, dan ketika simbol-simbol itu harus diturunkan, ada semacam rasa kecewa dari pihak keluarga yang ketika itu memang melihat ya Bung Karno seperti mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah yang berkuasa. Ya, sebetulnya sih kita ikut-ikut aja gitu. Kalau emang nggak boleh, nggak boleh. Nah, lagi kalau kita lihat lagi, wah gitu Pak Karno terlibat dong gitu kan. Semuanya kan orang kan bilang gitu, Pak Karno kan terlibat gitu. Nah, bagaimana sikap keluarga sendiri ketika sebagian besar publik pemerintah menganggap Bung Karno terlibat G30 SPKI? Oh, kita di sini nggak ada yang politik. Tidak ikut politik ya. Nggak ada, cuma biasa-biasa aja. Dan karena memang rakyat kecil pada masa itu ya tidak bisa berbuat apapun dalam hal kebijakan dan tekanan pemerintah pusat ya terutama ya. Apa kita? Oke, Pak Yanto, periode kapan, momentum apa yang membuat akhirnya Pak Yanto bisa keluar dari situasi desoekarnoisasi yang mana kemudian rumah pengasingan ini kembali tegak berdiri dengan simbol-simbol Bung Karno? Itu periode kapan, pada momentum apa? Ya kita pada waktu itu kan setelah Pak Harto lengser aja. Berarti pasca 98 mulai Ya, muncul mulai perubahan-perubahan. ya. Pak waktu itu juga Pak Jokowi datang juga kita pada pasang gambar-gambar ini belum ada. Sebab kalau Pak Harto udah ada. Ekstrimin boleh, pakai ekstrimin aja. Jadi sebetulnya setelah masuk era reformasi, di sanalah kemudian simbol-simbol Bung Karno kembali dihidupkan ya. Betul. Gimana keluarga merasakan suasana kebatinan, saya melihat itu mengalami 3 zaman ya. Zaman ketika Bung Karno berkuasa, di mana rumah ini begitu penting dalam pembentukan republik. Kemudian masa Orde Baru ketika desoekarnoisasi terjadi, dan pada masa reformasi. Ada perbedaan nggak dari 3 zaman yang dialami oleh Bapak dan keluarga? Kalau perbedaan sih yang ketiga ya. Ketiga ya. Reformasi orang sudah mengenang sejarah, jadi orang-orang itu pengen tahu juga rumahnya kemana, apa isinya, apa itunya, apa bentuknya gimana. Kalau yang sana-sananya biasa aja, cuman dari media cuman suatu bukti bahwa di sini pernah ada pernah datang, udah aja gitu kan, media dari TVRI maupun dari RCTI itu aja. Kalau yang lain sih mungkin shooting udah aja gitu. Pak Yanto sendiri melihat peran orang-orang Tionghoa dalam pembentukan keindonesiaan seperti apa? Ya biasa-biasa aja, sama aja gitu ya. Jadi dia juga membaur, ya kalau kita suruh jaga keamanan sih kita ikut.
hansip, jadi hansip ya ikut. Apakah Pak Yanto pernah mendengar atau bahkan merasakan bahwasannya peran orang-orang Tionghoa dalam pembentukan keindonesiaan itu cenderung masih belum diangkat sepenuhnya, Ya. cenderung termarginalkan, Ya. cenderung di beberapa kasus masih terjadi diskriminasi. Sepakat tidak dengan hal tersebut? Ya memang ada sekitar kita diskriminasi itu ada, cuman kita kan cuek aja gitu. Hansip juga udah dong tidak tuh gitu, yang itu aja kita cuek aja, biasa aja. Yang penting kita nggak ada apa, tidak berbuat salah dengan mereka itu aja. Apa yang menjadi dasar keyakinan Pak Yanto dan keluarga kalau memang rumah ini sampai kapanpun tidak akan diserahkan kepada pemerintah? Ya kita mau membuktikan bahwa kita dulu sebagai warga negara yang keturunan kita masih mempertahankan, karena kita juga ikut berjuang meskipun sekelumit ya, jadi dari itu Dari sekian banyak ya jasanya pun kita mah nggak ada jasanya lah, kalau cuma gitu kita mau runcing aja gitu kan, itu aja. Mau runcing sama bapak datang kembali kita hormati beliau sebagai penguasa waktu itu kan ya, bukan jadi presiden kan, karena dia waktu itu penyambung lidah rakyat, jadi udah silakan kita keluar dari rumah ini ke sebelah kira-kira jaraknya 100 meter lah ya dari sana, dari rumahnya aslinya ya. Kita udah kan di rumah tinggal di bapak sama rombongan ya, fokus sini aja deh. Dari 3 zaman tadi, masanya Orde Lama Bung Karno, masanya Orde Baru Pak Harto, dan reformasi, sudah berapa presiden yang pernah berkunjung ke rumah pengasingan ini? Dan apakah keluarga sudah bertemu dengan banyak presiden dari 3 zaman tadi? Kayaknya dulu ya nggak ada ya, cuman Belum ada presiden yang pernah berkunjung kemari? cuma Mega aja. Bu Mega ya, Bu Mega. Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Jokowi waktu itu mau pilpres. mobil pres baru Iya. kemari Pak Jokowi. Iya. Setelah menjabat Pak Jokowi belum kemari. Belum. Kemari Pak SBY, Apalagi dia apalagi enggak. Pak Abdurrahman Wahid belum. belum. Ya, enggak. Pak Habibie, Apalagi. Bu Mega 1 kali. Sekali. Ngomong-ngomong, Pak Harto pernah berkunjung kemari nggak? Enggak. Pak Harto tidak pernah berkunjung ke rumah ini sama sekali. Iya. Atau dari pihak keluarga dipanggil ke istana pernah? Enggak, kita kan waktu itu kan masih provinsi. Jadi kita setelah 17-an itu selalu kita di provinsi, di Purwakarta, nggak ke Jakarta. Jadi selama 32 tahun Pak Harto berkuasa tidak pernah menginjakkan kaki di rumah ini. Belum. Belum. Utusannya siapapun itu yang diperintahkan oleh beliau. Pak Harmoko. Pak Harmoko, apa yang Pak Harmoko lakukan ketika berkunjung kemari? Ya dia sih, ya waktu itu kan rencana dari orang sini kan, kita kan di sini kan Siliwangi itu kan mau bikin monumen. Nah, ternyata monumen itu perlu biaya besar. Gitu. Bahasa ini kita nggak ada, akhirnya Pak Harmoko datang kemari untuk membereskan gini atur gitu. Iya, saya pikir ini pelajaran berharga dan otokritik bagi kekuasaan. Dari sekian presiden hanya 1 yang pernah kemari, Bu Mega. Kemudian Pak Jokowi pun menjelang pilpres. Nah tentu jika Pak Jokowi mendengar sebaiknya dalam kapasitas beliau masih menjabat, ya sebaiknya berkunjung ke rumah ini gitu loh. Itu jadi juga berkunjung kan itu dekat kan di situ kan tapi nggak kemari ya, kita udah. Nah Pak Jokowi atau dari PDIP yang mendengar, saya pikir ini sebuah tantangan moral yang sangat positif untuk melestarikan warisan sejarah perjuangan bangsa. Dan keluarga sangat berharap ya pemerintah itu datang dan menunjukkan keberpihakan kepada peninggalan masa lalu kan, kepada sejarah bangsa, termasuk bagaimana peran orang-orang Tionghoa dalam membentukkan republik ya. Termasuk nanti presiden selanjutnya ya. Saya berharap YouTube ini bisa ditonton oleh mereka sehingga mereka sadar dan tergerak hatinya datang kemari Pak Yanto ya. Sebetulnya Pak Yanto seberapa penting sih Presiden Republik Indonesia itu datang langsung ke rumah pengasingan? Pak Yanto harus bisa memberikan sebuah keyakinan, sebuah endorsement bahwasanya memang tempat ini layak dan harus dikunjungi oleh para Presiden Republik Indonesia. Gitu. Tapi gimana ya? Mungkin dia beranggapan tidak ada di itunya, di agendanya Dari agendanya. Ya, jadi agenda tidak ada kan kalau orang tapak tilas kayak Eno Suryo, dia tapak tilas berkali-kali tiap tahun. Tapi kemarin waktu
apa tuh dalam rangka apa tuh dia datang kemarin dia bilang ya itu waktu itu kita nggak ada di sini akhirnya nggak ada ya gitu kan padahal kan dari lapak ke sini itu cuma berapa meter kan cuma 20 Betul. meter. Dan para presiden Republik Indonesia harusnya belajar sejarah ya Pak Yanto ya. Tanpa rengas dengklok, tanpa rumah pengasingan, mustahil terjadi rangkaian peristiwa setelahnya. Ya. Salah satunya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun Pak 1945 kayak ya. Pak Lijon dia bilang saksi bisu. Bapak bilang saksi bisu. Iya. Ya. Jadi mungkin itu saksi bisu yang tidak bisa bicara. Terus Pak Emsari juga begitu ya udah. Ya, kalau saya menyebutnya ini merupakan kepingan dari satu rangkaian proses pembentukan negara Republik Indonesia pada momen proklamasi. Ya. Jadi tidak mungkin kita bicara proklamasi secara utuh, secara berkelanjutan, secara jernih tanpa kita bicara rengas dengklok. Betul. Ya, jadi rengas dengklok itu merupakan sebuah momentum kunci yang memicu lahirnya proklamasi di tanggal 17 Agustus. Sepakat Pak Yanto dengan itu? Iya betul. Sepakat dong. Sepakat ya. Jadi merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Karena memang selama ini sejarah proklamasi hanya berpusat di Jakarta. Iya. Pegangsaan Timur nomor 56 dan juga Jalan Imam Bonjol. Bonjol, Laksamana itu. Tadesi Maeda. Iya. Nah, yang kemudian Betul di sini kan mesti ke bawah ke Laksamana Maeda, Laksamana diketik masuk ke balik. Apa yang diketik kita juga tahu. Nah, itu sebetulnya apa teks proklamasi, apa naskah apa. Tapi kan orang-orang bilang itu memang Imam Bonjol adanya. Kita kan nggak tahu. usia Pak Yanto ketika terjadi hiruk pikuk proklamasi tahun 45 itu berapa? Belum lahir pas dia. Belum lahir, Bapak belum lahir 49. Iya. Jadi memori-memori tentang proklamasi, tentang kakek itu banyak muncul dari cerita-cerita ya. Iya. Banyak muncul dari cerita-cerita. Oke, dan Bapak yakin dengan cerita-cerita itu? Ya yakin kalau kakek yang cerita kan, bocor orang lain kita nggak percaya. Soalnya begitu dia pulang dari sini, itu kertas berserakan. Karena kita takut menjepang, ya kita ambil, kita bakar. Oke. Jadi kan nggak ada bukti. Nah, saya mau menegaskan nih seandainya Pak Jokowi sebagai presiden atau presiden setelahnya atau bahkan presiden-presiden yang sudah tidak menjabat seperti Bu Mega mungkin bisa balik lagi. Iya. Pak SBY juga kita Kalau- berharap kemari. Iya, kalau- Seandainya mereka mau mengambil alih rumah ini untuk negara dengan biaya yang besar, apakah yakin keluarga tidak akan melepas kepemilikan rumah ini? Nanti pikir dulu ya. Nanti pikir-pikir dulu ya. Iya. Soalnya kita juga sayang ya. Dan sempat apa tuh pernah juga bilang seberapa pun itunya ya kita kalau bisa jangan jual. Itu amanah dari kakek Ya. atau kesepakatan dari keluarga, dari warisnya? Kakek, warisan nggak ada, cuma warisan semuanya kepada nggak ada. Warisan semuanya dijual. Oh, oke. Nah, Pak Yanto, dalam ingatan Pak Yanto atau Pak Yanto pernah mendengar cerita-cerita dari kakek, nenek atau dari orang tua, apa kenangan Pak Yanto terhadap Bung Karno dan Bung Hatta? Ya kenangannya ya saya rasa kalau dia orang yang paling bijak ya dalam memimpin. Tapi kita kan waktu itu kan belum lahir ya. Tapi lahir ya waktu dia 60-an lah masa dijayanya. Bagus gitu kan dia apa selalu apa pimpinannya gitu kayaknya melayat gitu. Merakyat ya. Iya melayat. Pak Yanto melihat pada era sekarang sebetulnya kehidupan kita, terutama dari sisi keteladanan ya, Iya. itu semakin membaik, jalan di tempat atau mengalami sebuah kemunduran. Saya rasa dari tempat ya. Jalan di tempat. Mengapa Pak Yanto bisa menyampaikan jalan di tempat? Jadi ya katanya karena kemajuan di situ juga. Tidak wajar gitu-gitu saja ya. Iya. Berarti kalau saya dengar dari cerita Pak Yanto, rumah ini ramai hanya dalam dua momentum ya. Momentum menjelang proklamasi, orang datang berbondong-bondong kemari ya bagi yang paham. Kedua, musim politik ya. Iya. Betul nggak tuh prediksinya? Betul ya? Ada pemilihan gitu selalu dia datang kemari. Siapa anggota dewan atau calon presiden? Ya biasanya sih kita ada calon wakil, calon bupati, calon apa juga ada sok kemari gitu. Tapi ya kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Cuman gitu aja kemari datang gitu kan dari masa gitu. Ya. Kalau boleh menyampaikan aspirasi Pak Yanto, apa sih yang Pak Yanto minta? Dan memang begini Pak Yanto, rumah ini kan melibatkan Bung Karno dan Bung Hatta ya di masa lalu. Dan kita memahami Bung Karno masih banyak keturunannya, masih hidup. Bung Hatta juga, anak-anaknya juga sekarang eksis di beberapa jabatan publik ya, di beberapa posisi.
kira-kira ada pesan nggak, ada aspirasi nggak yang mau disampaikan kepada keturunan Bung Karno, kepada keturunan Bung Hatta terkait dengan tempat ini bagaimana? Ya kalau saya sih minta ya dia ingat aja sama apa waktu zaman dulu aja gitu, waktu zaman bapak masih berjuang, yang mana dia berpikir bersemalam di sini, tapi perjuangan itu kan apa memori itu kan masih ada gitu, jadi itu tuh coba dah gitu lihat di mana di Depok tuh gimana, apakah kita masih makan apa enggak gitu kan ya, ya gitu kan gitu apa seperti kayak Ibu Mega kan kemarin dia kan malam cuman saking apa banyak orang yang masyarakat yang itu mau tahu gitu, jadi dia nggak sempat gitu, jadi cuma ngomong-ngomongnya udah aja pulang gitu, jadi kita juga ngomong nggak ada apa-apa aja gitu. Kalau ya Pak Hatta ya memang pernah di sini semalam ya nggak ada masa didugikan, nggak masa diapakan, ya kalau dia mau datang ya kita kan monggo hati Pak kan dengan hati, benar dia mengingat gitu kan, kalau pernah sudah ada di Pak Hatta katanya kan dapat Pak Hatta yang gede aja semua dia bilang nggak, tapi sekarang loh ini kan dari teman-teman pemerintah. Seberapa berat Pak Yanto dan keluarga menjaga kelestarian rumah pengasingan, sebab mengingat luasnya yang sangat besar ya, tentu tidak sedikit biaya operasional ya, biaya perawatan ya. Sebetulnya di mana posisi negara memberikan bantuan, kemudian di mana posisi keluarga dalam menghandle ya, dalam menjalankan operasional bangunan ini hingga terjaga dan terawat. Ya, kita sih sebetulnya ada orang datang sini ada yang menyumbang. Jadi sifatnya sukarela swadaya ya. Swadaya, Tapi ya. kalau anggaran APBN atau APBD ada yang digunakan untuk perawatan rumah ini kan sudah jadi cagar budaya kan? Benda cagar budaya bukan cagar budaya, cuma kita kasih apa biaya jupel. Apa itu? Biro kebersihan. Jupel aja. Iya. Itu aja jupel aja kita. Itu yang menarik. Seberapa kuat Pak Yanto dan keluarga menjaga kelestarian dari rumah pengasingan ini, mengingat beban sangat berat. Betul. Secara materi, secara operasional. Kita listrik bayar, PBB bayar. PBB masih bayar. Bayar dulu kita waktu. Kalau di Jakarta untuk keluarga pahlawan Pak, guru, tentara itu dibebaskan. Ini juga masukan ini Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil harus mendengar suara dari rakyat, dari para keturunan waris sejarah. Para Pak Ridwan Kamil kan udah pernah kemarin. Justru itu harusnya pajak bumi bangunan dibebaskan. Ya, kalau sekarang nih gitu Pak, sekarang begini Pak, sekarang kalau lurahnya orang sini asli orang jadi kalau gitu dia tahu mungkin bisa dibebasin, tapi begitu ganti orang nggak jual lagi, pernah terus tahun ke PBB dan tadi begitu ganti lurah dapat lagi, Ya, udah kita ya keluar tidak bahaya. Ini luar biasa ya Pak Yanto dan keturunannya sebagai etnis Tionghoa. Justru saya lihat tidak banyak menuntut ya, lebih banyak menerima, lebih banyak ikhlas. Makanya tadi pertanyaan saya, seberapa sanggup bertahan di tengah gempuran zaman, kemudian di tengah pergantian politik yang berbeda-beda orientasinya, dan juga beban operasional yang berat dalam merawat menjaga kelestarian rumah ini. Kalau kita ada apa, ada itu aja, orang juga ada di bantu apa chat itu ya, dibantu di biayanya dia tanggung, apa parkir kayak kambing, Iya kan, itu disisikan aja. kan baru sekarang ini. Kalau keturunan dari kakek Jiao Tisyong itu rata-rata profesinya apa ya Pak Yanto, kalau boleh tahu? Apakah wirausaha, apakah ada yang pegawai negeri sipil, atau menjadi apa? Itu persebarannya gimana tuh dari garis keluarga? Kebanyakan sih orangnya pada kerja ya. Tukang kerja itu swasta, berarti nggak berdagang? Enggak, swasta aja. Oh swasta aja ya? Kerja banyak kan. Kerja ya? Itu keluarga kompak nggak dalam hal komitmen menjaga rumah pengasingan ini sebagai warisan keluarga besar? Ya kalau sebetulnya sih dia nggak kompak juga sih, kebanyakan sih dia orang kan Masing-masing. ya tahu. Masing-masing udah Gitu ya? punya kehidupan Pak. Masing-masing kehidupan, dan yang bertahan Pak Yanto dengan istri ya? Iya. Tergantung peduli atau tidak sama. Tergantung peduli. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Pak Yanto begitu peduli dan yakin kalau rumah ini memang harus dijaga sampai kapanpun, sampai generasi selanjutnya? Ya kalau kita sih pikir ya yakin kita apa, karena
kakek pernah pesan gitu, kita kalau bisa tuh kalau jangan dijual gitu. Jangan dijual. Iya. Kalau bisa satu JP mampu kita jangan jual. Makanya waktu kita punya uang, kakak saya bayarin, saya begitu kita ketemu bahwa dia punya utang sama saya, gitu kan udah ini nama saya ya, saya bilang bapak nggak ada punya apa-apa, ini nama saya. Dan kebetulan pada waktu itu yang punya WNI kepada negara kan cuma saya, ini kan SKPD, jadi kan miliknya itu nama saya, jadi kita putuskan dia langgeng kan. Jadi ada memang kita kada jual beli antara kakak sama saya, gitu. Cuma kita dari awalnya itu dari uang tuh atas nama ayah yang bayar kakak utang saya limpasin utangnya, saya jadi nama saya. Nah waktu itu kita juga masih nama itu. Jauh ini semua ada publik. Iya. Nah itu ada pembuktian. Justru itu yang diharapkan dari pemerintah, yang keberpihakan dalam hal pembebasan pajak, dalam hal pelestarian nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, dan jangan hanya menjadikan warisan sejarah, warisan budaya hanya untuk komoditi politik, hanya untuk kampanye, hanya untuk ajang publikasi diri gitu, yang kemudian tidak ada tindak lanjutnya ya. Dan nanti tentu pesan-pesan ini menjadi otokritik bagi para penguasa, bagi para birokrat terutama dan para elit-elit. Apa pesan Pak Yanto bagi generasi muda yang kita merasakan dewasa ini, generasi muda mulai mengalami amnesia sejarah, mulai lupa terhadap nilai-nilai sejarahnya? Apa pesan Pak Yanto generasi muda? Jangan sekali melupakan sejarah aja, meskipun kita perjuangan kita kan nggak seberapa dari yang sudah kayak orang, kita kan cuma kita ini cuma ditempati oleh bapak, tapi kan perjuangan kita juga sebagai dalam pembebasan AS waktu itu kan kakak ayah saya meskipun nggak berapa kan kita kan cuma berunding aja gitu kan, ikut-ikutan gitu kan, ikut kan membela, ya itu aja, jangan kali kalau bukan sejarah aja. Seberapa cinta Pak Yanto terhadap Indonesia? Ya 10% kali ya. 100%? Iya. Kita Indonesia dong, walaupun negara ini cenderung menyakiti, menunjukkan ketidakberpihakan, tetap cinta kepada Indonesia. Ya, kita cinta dong, kita naik kita lahir di sini. Apa bukti cinta Pak Yanto yang itu bisa dibagikan kepada generasi muda, bahwasanya saya cinta, sebenarnya cinta kepada Indonesia? Kita pernah ada orang-orang yang di sini kan bikin musola, banyak kita tamu-tamu kita banyak orang Muslim. Nah, jadi kita cinta bahwa kalau tamu kita pergi ke sana ke tempat lain, jadi kita akan kesian. Hari kita bikin musola, cuma kita biaya nggak ada, orang itu tersebut mau membantu, dia yang biayain, ya silakan. Jadi tempatnya saya biayain, tempat itu kita bikin musola, tempat dari tempat. Nah itu juga lumayan, itu kenapa aja kan musola berdikari, ini kan berdikari kan maksudnya di sendiri kan ya. Jadi itu teman padahal yang bayar biaya, yang bayar bapak itu, Mas Tomo itu, kita cuma tahan aja. Ada lagi bukti cinta yang menggambarkan cinta kepada Indonesia? Kita sebagai PAM, kan PAM di sini ada. Kita kan waktu itu kan bikin, ya Pak, ASU-nya selangnya kita yang bayar, kalau kejauhan. Tapi dia bilang terus yang lagi saya coba sekali itu saya bayar. Ya Pak, pasangannya besok juga Agustus mesti air, usia ngalir. Terus kita dapat biaya Pak. Tidak usah bayar, gratis. Tapi sekarang gratis. Inilah Pancasila dalam tindakan ya. Yang Pak Yanto ungkapkan tadi, ilustrasikan tadi, itu bentuk-bentuk pengamalan Pancasila. Ini juga catatan untuk pemerintah, menerjemahkan Pancasila itu nggak usah rumit-rumit Pak Yanto ya. Membangun musola untuk orang yang berkunjung, walaupun kita dari minoritas Pak Yanto ya. Bagaimana bergotong royong menghidupkan lingkungan agar terjaga gitu ya. Ada yang kalau tiap ban haji atau kita selalu kita sembako. Oh iya. Sembako kita yatim. Tapi banyak orang yang bingung, kok bisa sih? Kan kita kan bukan Muslim. Bisa aja kan Pancasila. Itulah saya bilang Pancasila dalam tindakan. Jadi sebetulnya kalau ada anugerah dari BPIP, sekarang kita punya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Jika ada kategori untuk keluarga Pancasila ya mungkin salah satunya adalah Kalau keluarga P4 kalau nggak salah ya. Jiao Kisyong, dulu namanya P4, sekarang Iya. secara kelembagaan dikelola oleh BPIP. Ini juga masuk ke BPIP agar berkunjung ya. Iya. Jadi menerjemahkan Pancasila itu harus yang membumi, Iya. yang langsung muncul dari masyarakat. Dan Pak Yanto dan keluarga sebagai keturunannya Jiao Kisyong itu sudah memberikan contoh Pancasila dalam tindakan. Pak Yanto semoga selalu sehat, Amin. keluarga juga selalu sehat. Ya, kita berharap dadanya tetap merah putih, Merah putih, tetap betul. cinta kepada Darahnya Republik. juga merah putih. Darahnya merah putih, tulangnya putih, darahnya merah. Iya, gitu ya. iya. Walaupun negara mengecewakan, tapi kebenaran tidak akan pernah padam, kan begitu ya. Keyakinan harus dijaga. Iya. Nah, dan saya beruntung bisa wawancara bapak, wawancara keluarga. Ini juga ada ibu ya, istri Iya. tercinta ya, Pak. Betul. Istri tercinta. Gimana Pak peran istri dalam berjuang itu seberapa penting? Ini out of the record aja ini. Ya penting lah, kita kan kalau kita nggak ada dia aja ya ajak pakainya. Kita yang gini-gini di sini angkat, ya udah. Jadi lebih memilih cinta kepada istri atau cinta kepada negara, Pak? Dua-duanya dong. Jadi kedua-duanya ya, Iya. tidak bisa memilih salah satu, Pak? Susah. Oh susah. Jadi cinta kepada istri sama dengan cinta kepada negara. Iya. Sahabat Superku, sahabat Sumardian Perdana Kusuma, demikian wawancara kita dengan Pak Yanto. Beliau punya nama Tionghoa Pak Yanling ya. Yanling, Pak. Yanling ya. Yanling. Yanling, Pak Yanling, Pak Yanling ya. Yang Lin. Harapannya, cita-citanya, mimpinya untuk rumah pengasingan. Tentu kita berharap kebaikan akan selalu menaungi kita semua. Pak Yanto, kita sama-sama memegang merdeka 3 kali ya. Ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Salam Sumardian Perdana Kusuma Superku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.